Selamat pagi bagi anak ibu kelas 2. Hari ini kita bertemu kembali dengan pelajaran kita bab 5 bagian B. Beriman berarti melaksanakan perintah Allah. Maka sebagai tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah kita diharapkan mampu menyadari makna beriman untuk melaksanakan kehendak Allah. Dan yang kedua, kita diharapkan mampu memahami makna pengorbanan dengan belajar dari kisah Nabi Abraham dan Bunda Maria. Anak-anak ibu, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memanggil Abraham untuk melaksanakan kehendak-Mu. Engkau juga telah memilih Bunda Maria untuk melahirkan Yesus putramu. Bantulah kami agar dapat meneladani Abraham dan Bunda Maria yang sangat percaya dan pasrah kepadamu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak ibu, kita akan lanjutkan dengan pengantar penjelasan. Anak-anak ibu, apakah masih ingat pelajaran kita di minggu lalu tentang arti iman? Iman itu adalah anugerah Allah. Iman berarti percaya kepada Allah. Kita beriman karena dipilih oleh Allah sendiri. Nah, anak-anak ibu, kalau kita percaya dan taat kepada Allah, berarti kita sudah beriman. Beriman atau percaya kepada Tuhan tidaklah cukup hanya dengan dikatakan. Iman itu harus berupa perbuatan, perkataan, tindakan yang nyata. Nah, inilah arti iman. Anak-anak ibu, iman itu boleh kita tunjukkan dengan perbuatan dengan cara mengamati gambar di bawah ini. Nah, ada kebersamaan saling menyayangi, ada tekun berdoa, ya. Itu juga salah satu bentuk iman. Nah, ada menolong orang-orang yang membutuhkan dan menghibur orang yang sedang sakit. Nah, anak-anak ibu, melaksanakan perintah Allah adalah tanda bahwa kita beriman. Santo Yakobus dalam suratnya bab 2 ayat 17 dikatakan, jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Artinya anak-anak ibu, kita percaya kepada Allah berarti kita harus menunjukkannya dengan bukti-bukti yang baik kepada sesama. Nah, anak-anak ibu, mari kita lihat atau mari kita belajar dari tokoh kitab suci, yaitu Bapak Abraham dan Bunda Maria yang selalu menaati perintah Allah, yang selalu patuh dan tunduk dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Tuhan menjanjikan seorang putra kepada Abraham. Dari putra itu akan lahir banyak sekali keturunan yang akan memberkati seluruh dunia. Tetapi Abraham dan istrinya Sarah sudah terlalu tua untuk punya anak. "20 tahun berlalu. Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Ketika usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya. Sarah akan punya anak. Saat putra mereka lahir, Sarah begitu gembira sehingga ia tertawa penuh sukacita. "Tuhan telah membuatku tertawa," katanya. Maka mereka menamai anak itu Ishak, artinya ia tertawa. Ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji Abraham. Ishak harus dibawa naik ke Gunung Moria
dan Abraham harus membunuhnya sebagai korban bagi Tuhan. Abraham amat bingung, namun tetap percaya kepada Tuhan. Ishak memikul kayu bakarnya. Abraham memegang pisau dan obornya. Bersama-sama mereka mendaki gunung itu. "Mana anak domba yang akan kita persembahkan?" tanya Ishak. Jawab Abraham, "Tuhan akan menyediakan." Abraham menata kayu di atas mezbah, mulai mengikat Ishak dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. Tangannya mengangkat pisau tajam untuk membunuh Ishak. Tiba-tiba seorang malaikat berseru, "Abraham!" "Jangan lukai anak itu," kata malaikat. "Tuhan tahu kau percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu. Ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Korbankan domba itu sebagai ganti putramu." Maka Abraham mengorbankan domba itu menggantikan putranya. Ia menamai tempat itu Tuhan akan menyediakan, karena Tuhan sudah menyediakan korbannya. Seperti dikatakan Tuhan, janjinya pasti dipenuhi. Anak-anak ibu, dari kisah cerita Abraham ini kita dapat melihat ya bahwa Abraham digelari bapa orang beriman karena selalu taat pada perintah Allah. Ketaatannya adalah saat dia diutus Allah untuk mengorbankan putranya yang bernama Ishak di Gunung Moria. Abraham rela dan patuh walaupun dia hanya memiliki satu anak yang sudah lama ditunggu. Demikian dengan Bunda Maria. Mari kita lihat ceritanya. Halo, ini Yusuf. Hai. Dan ini Maria. Halo. Yusuf adalah seorang tukang kayu yang tinggal di Nazaret. Dia mempunyai tunangan yang bernama Maria. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang selalu mentaati firman Tuhan. Suatu hari, Maria duduk di rumah seorang diri. Tiba-tiba, Maria mendengar suara yang mengucapkan salam kepadanya. Malaikat Tuhan yang bernama Gabriel datang menemui Maria. Jangan takut, hai Maria. Kamu dipilih Allah untuk menjadi ibu bagi seorang anak laki-laki. Dia akan diberi nama Yesus. Anak yang akan kau lahirkan adalah anak dari Roh Kudus. Dia adalah anak Allah dan akan menjadi raja sampai selama-lamanya. Bagaimana mungkin? Karena aku belum mempunyai suami. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Mendengar perkataan itu, Maria menjadi tenang. Fiuh. Ketakutannya menjadi hilang. Sebagai anak Tuhan yang baik, Maria percaya firman Tuhan pasti terjadi. Aku akan menurut firman Tuhan. Nah anak-anak, Bunda Maria bersedia mengandung putra Allah. Ia menjawab malaikat Gabriel,
Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Injil Lukas 1 ayat 38. Ini adalah salah satu ungkapan Maria yang menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Dia patuh dengan semua rencana yang telah dilakukan oleh Allah dalam diri Bunda Maria. Nah anak-anak, dalam Alkitab kita juga menemukan beberapa tokoh orang beriman, yaitu seperti Abraham, Bunda Maria, para nabi, Santo Paulus, para rasul Yesus, dan masih banyak lagi. Mereka mau taat dan siap melaksanakan perintah Allah karena percaya kepada Allah yang selalu menyertainya. Kita pun harus dapat meneladani Abraham dan Bunda Maria dengan cara melaksanakan perintah orang tua. Juga harus berbuat baik pada Tuhan, sesama, dan diri sendiri. Orang tua adalah wakil Allah di dunia. Nah, dengan cara mencintai Tuhan, maka kita harus patuh terlebih dahulu kepada orang tua dan menyayangi sesama kita. Di dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus bab 6 ayat 1 dikatakan, "Hai anak-anak, patuhilah orang tuamu atau taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Jadi kita harus patuh dan taat terhadap orang tua kita. Baiklah anak-anak ibu, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita menonton video animasi rohani tentang hormatilah ayah dan ibumu. Selamat menyaksikan ya. Ayo, coba kesini sebentar. Sebentar, Bu. Aku lagi asik-asikan main game nih. Ih, si ibu manggil-manggil terus. Malas lah aku. Kenapa, Bu? Kok panggil-panggil aku sih? Tolong bantu ibu keluarin baju-baju dalam koper itu, terus susun di dalam lemari ya, Nak. Ih, si ibu. Aku malas banget loh nyuruh-nyuruh aku terus. Kenapa gak ibu sendiri yang beresin bajunya? Ibu lagi capek banget loh, Nak. Kan ibu baru pulang. Kamu sebagai anak itu seharusnya nurut kata orang tua, bukan malah melawan kayak gini. Ih, aku malas. Aku gak mau. Ayu, kamu kenapa sih? Tadi disuruh sama ibu, kamu nggak mau. Terus kamu asik-asikan main game sepanjang hari. Sekarang juga kamu berhenti main game lalu belajar ya. Ah, aku gak mau. Bapak sama ibu sama aja. Sama-sama nyebelin. Jaga ucapan kamu ya, Nak. Jangan asal ngomong. Ibu sama bapak adalah orang tua kamu, Nak. Jadi, kamu harus menghargai dan menghormati bapak sama ibu, bukan malah ngelawan kayak gini, Nak. Ih, aku malas dengerin kata-kata bapak. Yuk, ayo, aku di sini, keluar dong. Iya, tunggu sebentar. Kamu rupanya Debbie. Udah dari tadi ya? Iya, aku udah dari tadi di sini. Ayo, sampai aku dengar semua percakapan kamu dan bapak kamu. Oh, gitu ya? Yuk, kenapa sih kamu tuh suka banget ngelawan sama ibu sama bapak kamu? Biarin aja, emangnya kenapa? Gak boleh loh, Yuk. Dosa loh. Kamu harus tahu loh, Yuk, bahwa menghormati bapak dan ibu merupakan salah satu perintah dari Tuhan. Anak
umur berapapun harus menghormati orang tua mereka tanpa memandang orang tua itu layak dihormati atau tidak. Ih, sok tahu kamu Debbie. Yu, aku nih sahabat kamu Yu. Aku peduli banget sama kamu. Aku mau kamu berubah. Aku gak mau kamu melanggar perintah Tuhan. Yu, sadar Yu, selama ini kamu sudah terlalu banyak berbuat dosa kepada bapak dan ibu kamu. Sekarang aku sadar Debbie, kalau selama ini aku sudah banyak berbuat dosa. Selama ini aku tidak pernah menghormati kedua orang tuaku. Aku telah melanggar perintah Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus mau memaafkanku? Tentu saja Tuhan Yesus mau memaafkanmu jika kamu benar-benar mau bertobat, Ayu. Iya, aku benar-benar mau bertobat. Aku ingin meminta maaf kepada kedua orang tuaku. Makasih ya Debbie, kamu udah ingetin aku. Sama-sama Yu. Sekarang juga kamu minta maaf kepada kedua orang tua kamu ya. Hi, maaf ya Bu, kalau selama ini aku sudah menyakiti hati Ibu. Syukurlah nak, kamu sudah sadar atas semua kesalahan kamu. Ibu sudah maafin kamu nak. Makasih Ibu. Bapak, aku juga mau minta maaf sama Bapak. Maafin kesalahan-kesalahan aku selama ini. Iya nak, Bapak maafin kamu. Bapak senang banget kamu udah mau berubah. Kita bernyanyi yuk sebelum kita tutup pembelajaran kita. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, Jawablah ya ya ya. kalau kau dipanggil, Jawablah ya ya ya. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau mama suruh, Segera lakukan. kalau papa suruh, Segera lakukan. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya mandi, Cepatlah ku mandi. kalau waktunya mandi, Cepatlah ku mandi. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya makan, Cepatlah ku makan. kalau waktunya makan, Cepatlah ku makan. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya tidur, Cepatlah ku tidur. kalau waktunya tidur, Cepatlah ku tidur. Baik, anak-anak ibu kita sudah belajar dan sudah bernyanyi. Untuk diingat adalah bahwa Bapak Abraham dan Bunda Maria adalah contoh teladan bagi iman kita. Nah, anak-anak ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan kita menjadi anak yang patuh, anak yang beriman, dan selalu menghormati orang tua.
Marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil Abraham dan memilih Bunda Maria sebagai teladan iman kami. Bantulah kami agar dapat meneladani mereka dalam melaksanakan kehendak-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak Ibu, sampai jumpa. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.